Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena telah melimpahkan segala rahmat dan karunia-Nya sehingga kita bisa hadir di perkuliahan pagi ini. Tak lupa pula kita kirimkan selawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Baiklah, langsung saja. Saya akan membacakan materi dari kelompok kami, yaitu teori analisis framing. Tabe, kedengaran Ji suaraku? Ya, kedengaran. Silakan lanjut deh. Pertama, pengertian analisis framing. Analisis framing adalah suatu metode analisis media, seperti halnya analisis isi dan analisis semiotik. Secara sederhana, analisis framing adalah membingkai sebuah peristiwa atau dengan kata lain, framing digunakan untuk mengetahui bagaimana perspektif atau cara pandang yang digunakan wartawan atau media ketika menyeleksi isu dan menulis berita. Namun kita harus tahu, yang pertama, apa itu framing? Framing ini adalah suatu ide yang dihubungkan dengan elemen-elemen yang berbeda dalam teks berita. Setiap kutipan sumber, latar, informasi, pemakaian kata atau kalimat tertentu dalam teks keseluruhan. Frame ini berhubungan dengan makna. Bagaimana seseorang memakai suatu peristiwa dapat dilihat dari perangkat tanda yang dimunculkan dalam teks. Menurut Sobor, framing adalah pendekatan untuk mengetahui bagaimana perspektif atau cara pandang yang digunakan oleh wartawan ketika menyeleksi isu dan menulis berita. Berdasarkan pengertian tersebut, framing adalah bagaimana wartawan melaporkan sebuah peristiwa berdasarkan sudut pandang yang ingin disampaikan kepada pembaca. Kemudian konsep framing akan dibacakan oleh teman kelompok saya, Alwin Daniel Saputra. Baik, terima kasih. Saya akan melanjutkan materi dari kelompok 2. Nah, begitu ya. Adapun konsep framing, Adapun konsep framing yaitu framing yang digunakan dalam sebuah pesan dapat dideteksi dan dikaji melalui analisis framing. Dalam penelitian komunikasi, analisis framing telah banyak digunakan oleh para peneliti, terutama untuk mengkaji berita dan jurnalistik. Terkait perannya dalam membentuk interpretasi media tentang realitas dan pengaruhnya terhadap khalayak, teori framing maupun analisis framing adalah pendekatan teori yang telah digunakan dan diterapkan dalam studi komunikasi, politik, dan gerakan sosial. Konsep analisis framing dikenalkan pertama kali oleh Erving Goffman 1974 melalui bukunya yang bertajuk Frame Analysis. Menurutnya, analisis framing adalah suatu definisi dari situasi yang dibangun dengan prinsip-prinsip organisasi yang mengatur kejadian dan keterlibatan subjektivitas yang kita miliki di dalamnya. Selanjutnya, model framing. Yang pertama, framing model Mori-Edel. Edelman mensejajarkan framing sebagai kategorisasi dalam pandangan elemen merupakan abstraksi dan fungsi dari pikiran kategori, membantu manusia memahami realitas yang
beragam dan tidak beraturan tersebut menjadi realitas yang mempunyai makna. Yang kedua, framing model Robert Eddman. Konsep framing oleh Eddman digunakan untuk menggambarkan proses seleksi dan menonjolkan aspek tertentu dari realitas oleh media. Framing bagi Eddman digunakan untuk menonjolkan suatu aspek yang ingin menonjolkan suatu aspek yang ingin ditonjolkan dengan menempatkannya isu-isu tertentu yang untuk diketahui pembaca. Selanjutnya, framing model Gamson. Menurut Gamson, fungsi framing adalah untuk menghubungkan wacana yang ada di media dengan pendapat umum yang sedang berkembang mengenai suatu peristiwa yang terjadi. Selanjutnya, framing model Songdang dan Pan dan Pratt. Secara sederhana, analisis framing mencoba untuk membangun sebuah komunikasi bahasa, visual, dan perilaku dan menyampaikannya kepada pihak lain atau menginterpretasikan dan mengklasifikasikan informasi baru. Proses analisis framing. Proses analisis dibagi menjadi 4 bagian, yaitu framing, building, bangunan bingkai framing. Kedua, framing setting, pengkondisian framing. Dan ketiga, individual level effect of framing, tingkat efek framing terhadap individu. Jurnalis, audiens, wartawan sebagai pendengar. Terima kasih. Jadi itulah tadi materi yang kami bacakan dari kelompok 2. Saya serahkan kepada Herawati. Baiklah, itulah tadi sedikit pemaparan materi dari kelompok 2, yaitu teori analisis framing. Saya kembalikan kepada Bapak. Terima kasih. Oke, baik. Saya ambil alih forumnya kembali. Terima kasih kepada Herawati dan kawan-kawan. Cuman 2 orang ya yang presentasi ya. Saya kira anggotanya 4 orang. Oh, sudah hadir Luciana, Pak. Kukira tadi belum masuk, Pak. Oke, jadi nanti dilanjutkan saja diskusinya di grup WhatsApp ya. Iya, Pak. Diarahkan teman-temannya untuk berdiskusi terkait dengan materi teori analisis framing. Oke, baik, sedikit saya menambahkan materi. Ada beberapa hal yang perlu saya menanggapi ya, sedikit menanggapi dulu dari materi kelompok 2 dan kemudian saya lanjut tambahan materi. Oke, yang pertama itu terkait dengan tanggapan saya dengan materi kelompok 2. Apa yang disampaikan oleh kelompok 2 ini sebenarnya sudah menggambarkan secara garis besar teori dari framing. Tapi mungkin ada beberapa hal yang saya anggap kurang, saya kira perlu dipertajam ya. Harusnya kelompok 2 mempertajam dari segi definisi dulu. Karena tadi saya kira belum disederhanakan lah, maksud saya, disederhanakan apa yang dimaksud framing. Dan saya kira juga model-model analisis framing itu sudah dijelaskan oleh kelompok 2 ya. Saya kira cukup. Cuman persoalan definisi saya kira yang perlu dipertajam. Oke, baik. Saya ingin
menyederhanakan apa yang dimaksud framing supaya teman-teman mahasiswa bisa lebih paham ya. Istilah framing ini kan berbahasa Inggris sebenarnya, frame, dari kata frame. Bahasa Inggris kan frame itu artinya bingkai. Ditambah imbuhan ing di belakangnya, framing menjadi pembingkaian. Jadi itu istilah secara sederhananya kalau ditinjau dari bahasa. Frame dan framing. Kalau frame bingkai, kalau framing pembingkaian. Jadi kalau digabung analisis framing adalah analisis pembingkaian. Nah itu ya secara sederhana. Analisis framing adalah analisis pembingkaian. Nah kalau secara terminologi kita bisa jabarkan ini di dalam konteks bagaimana media massa bekerja. Teori analisis framing yang dimaksud di situ adalah bagaimana media massa, misalnya media surat kabar misalnya, itu membingkai sebuah berita, mengkonstruksi. Bahasa lainnya membingkai adalah mengkonstruksi. Nah, jadi itu pengertian sederhananya. Saya pikir begitu ya, pengertian paling sederhana dari analisis framing adalah menganalisis bagaimana media massa membingkai atau mengkonstruksi sebuah berita. Bukan berita yang dikonstruksi, tapi peristiwa ya. Maaf. Jadi saya ulangi bahwa analisis framing adalah menganalisis bagaimana wartawan atau media massa membingkai atau mengkonstruksi sebuah peristiwa menjadi berita. Jadi begitu pengertian sederhananya. Saya kira ini bisa dipahami mungkin. Kalau bahasa apa yang saya ucapkan ini kurang dipahami, nanti boleh bertanya di grup WhatsApp ya. Oke, saya lanjut. Di sini saya akan share PowerPoint ya. Silakan adik-adik mahasiswa perhatikan PowerPoint yang saya share. Tunggu ya sejenak ya. Belum kelihatan ya PowerPoint-nya? Sudah ada yang kelihatan? Belum, Pak. Belum ya? Harap bersabar dulu ya. Oke, mohon maaf mungkin karena tidak ada gangguan jadi PowerPoint-nya tidak kelihatan ya. Langsung saja saya bacakan saja ya PowerPoint yang ingin saya sampaikan, bahwa sebelum adik-adik mahasiswa paham yang namanya apa itu teori framing, ada 3 poin yang perlu dicatat ya. Yang pertama itu paradigma, yang kedua adalah teori, dan yang ketiga adalah metode. Saya ulangi bahwa 3 poin yang saya sebutkan tadi ini tolong dicatat. Yang pertama adalah paradigma, yang kedua adalah teori, dan yang ketiga adalah metode. 3 poin ini saling berkait satu sama lain ya, jadi tidak terpisahkan antara paradigma, teori, dan metode. Nah, posisi framing di sini, analisis framing, dia kandungan dari teori framing ini mencakup 3 hal yang tersebut tadi saya sebutkan. Di dalamnya ada paradigma, yang kedua berbicara teori, yang ketiga berbicara metode. Nah, ini yang kira-kira belum dibahas oleh kelompok 2 ya. Saya belum mendengarkan tadi. Teori framing ini apa paradigmanya? Nah, itu yang perlu dijawab ya. Adik-adik mahasiswa kelompok 2 khususnya, silahkan cari referensi mengenai apa sebenarnya paradigma dari teori framing. Itu pertanyaannya. Kemudian teorinya, saya kira teorinya tadi sudah disebutkannya dari berbagai ahli, Murray Edelman, Robert Edman, Pan dan Kosicki. Ada 4 ya, ada 4
pakar, 4 ahli teori framing yang merupakan perintis awal dari teori framing. Nah, tadi sudah disebutkan oleh kelompok 2. Kemudian framing juga harus dipandang sebagai sebuah metodologi penelitian. Saya kira sudah saya jelaskan di minggu lalu bahwa posisi framing ini bukan hanya teori, tapi juga sebagai metodologi penelitian. Makanya di minggu lalu itu saya jelaskan bahwa mata kuliah ini sebenarnya sangat membantu mahasiswa, sangat penting bagi saya untuk mahasiswa pelajari, karena ini sangat membantu nantinya dalam penyusunan skripsi. Sekiranya ada mahasiswa yang menggunakan analisis teks media, dalam hal ini framing, semiotik, atau analisis wacana. Tinggal nanti memilih ya salah satunya. Oke, saya lanjut. Tadi sudah saya sebutkan 3 poin besar dari kandungan teori framing. Yang pertama paradigma, yang kedua teori, dan yang ketiga adalah metode. Itu kandungan besar dari teori framing. Begitu juga teori-teori lainnya. Teori-teori lain, misalnya semiotik, juga mempunyai 3 kandungan besar: paradigma, teori, dan metode. Oke, di sini saya di PowerPoint yang saya share nantinya di grup WhatsApp itu silakan dibaca-baca ulang. Sedikit saya menyinggung masalah pengertian apa yang dimaksud paradigma, apa yang dimaksud teori dan metode. Tapi saya ingin hanya menekankan bahwa di dalam model analisis framing yang kita bahas hari ini, saya tekankan kembali seperti yang dibahasakan oleh kelompok 2, ada 4 ya, ada 4 pakar atau 4 ahli yang menjadi perintis awal dari teori framing. Mohon diingat, yang pertama itu model atau teori Robert Edman. Yang kedua adalah teori dari Murray Edelman. Dan yang ketiga adalah Genson dan Modigliani. Dan yang terakhir, yang keempat adalah Gerald Pan dan Kosicki. Ya, saya kira itu 4 teori dari analisis framing, dan insya Allah nantinya minggu depan itu minggu depan saya secara pribadi akan membahas lebih jauh lagi secara detail masing-masing model ini, khususnya model Robert Edman ya, minggu depan Robert Edman. Oke, saya kira itu tambahan dari saya terkait framing. Saya untuk sisa waktu ini, barangkali ada mahasiswa yang ingin bertanya khusus kepada saya, boleh bertanya di Zoom. Sebelum Zoom saya akhiri ya, karena diskusi untuk kelompok 2 itu berlangsung di grup WhatsApp. Kalau ada yang ingin bertanya masalah framing, silahkan bertanya deh di Zoom ini. Mungkin ada yang kurang dipahami. Bukan pertanyaan untuk kelompok 2 ya, tapi pertanyaan untuk ke saya. Saya, Pak. Iya, silakan deh bertanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Di wabarakatuh. sini pertanyaan saya terkait dengan pengertian analisis framing, Pak. Yang Iya, Bapak sampaikan tadi, karena Bapak cukup mempersingkat, yakni analisis framing adalah analisis pembingkaian, yang Iya. dimana frame artinya bingkai dan framing artinya pembingkaian. Jadi di framing ini, Pak, khusus membahas tentang bagaimana kita sebagai wartawan mengelola atau membingkai berita yang ingin disampaikan ke halayak umum, Pak, atau bagaimana, Pak? Jadi begini deh, harus dulu dipahami posisi Anda sebagai peneliti dan posisi sebagai wartawan, ya. Berbeda ini, dua poin yang berbeda. Apakah Anda memposisikan diri sebagai peneliti atau Anda memposisikan diri sebagai wartawan? Nah, kalau pertanyaan saudari siapa tadi yang bertanya? Kestiana ya. Kestiana tadi bertanya itu
posisinya dalam sebagai wartawan ya. Jadi kita mempelajari analisis teks media ini, posisi kita adalah sebagai peneliti. Nah, itu yang perlu saya tekankan dulu. Posisikan Anda sebagai peneliti. Jangan posisikan Anda sebagai wartawan, karena yang akan kita teliti adalah bagaimana wartawan mengkonstruksi berita, bagaimana wartawan membingkai berita. Nah, itu ya. Begitu maksud saya. Saya ulangi bahwa mempelajari analisis teks media, khususnya analisis framing, maka posisikanlah diri Anda sebagai seorang akademisi, seorang mahasiswa yang nantinya akan meneliti. Apa yang mau diteliti? Yang mau diteliti itu adalah berita, bagaimana berita yang sudah dipublikasikan oleh wartawan. Nah, di sini juga poin pentingnya yang perlu digarisbawahi bahwa berita yang kita akan teliti nanti itu sudah dipublikasi, bukan yang belum terpublikasi, tapi yang sudah disiarkan, yang sudah diberitakan, yang sudah disiarkan ke media massa melalui surat kabar mungkin, melalui televisi mungkin, atau melalui media online. Jadi saya tekankan kembali bahwa berita-berita yang akan kita kaji nantinya itu melalui framing adalah berita yang sudah terpublikasi di media massa, bukan berita yang baru mau dibuat, tapi yang sudah terpublikasi. Kalau saya merekomendasikan nanti ada mahasiswa yang meneliti menggunakan framing, maka telitilah berita-berita yang masih update. Jangan meneliti berita yang sudah terlalu tua, misalnya 10 tahun yang lalu, bukan ya. Tapi sebaiknya meneliti berita yang update, masih update, misalnya 3 tahun terakhir, 2 tahun terakhir, atau 1 tahun terakhir. Atau bisa juga yang baru-baru terjadi. Misalnya berita-berita corona, misalnya penyebaran virus corona, itu bisa diteliti. Nah, begitu ya. Bagaimana Hestiana? Sudah paham, Dek? Iya, Pak, paham, Pak. Makasih, Paham Pak. ya. Jadi posisi Anda sebagai mahasiswa itu dalam posisi sebagai peneliti yang menggunakan metode analisis framing untuk mengkaji bagaimana kemudian berita harian Fajar misalnya, berita Parepos misalnya. Ya, itu yang mau diteliti ya. Kemudian saya kasih contoh supaya lebih mudah. Kenapa ini sangat perlu menggunakan analisis framing, karena metode analisis framing ini sangat tepat, sangat relevan untuk mengkaji bagaimana wartawan membingkai sebuah berita. Jadi bukan persoalan teknis saja, misalnya bagaimana wartawan meliput berita di lapangan menggunakan kamera apa, menggunakan fasilitas apa, bukan teknis yang kita bicarakan di sini, Dek. Tapi teks pemberitaan yang akan dikaji, bagaimana kalimatnya, bagaimana diksi yang digunakan dalam judul, bagaimana tubuh berita. Pada intinya tadi sudah disebutkan oleh kelompok 2, inti dari analisis framing adalah bagaimana kita memahami cara kerja wartawan memaknai sebuah peristiwa. Nah, ini sangat penting, tolong digarisbawahi itu. Bagaimana cara kerja wartawan dalam memaknai sebuah peristiwa. Tentu saja ketika wartawan memaknai sebuah peristiwa, itu akan sangat berbeda-beda antara wartawan dari media massa A dan juga wartawan dari media massa B. Jadi berbeda-beda ya, misalnya wartawan dari Fajar misalnya, itu akan berbeda cara pandangnya, akan berbeda perspektifnya dibandingkan dengan wartawan dari media lain. Ambil contoh misalnya kasus lumpur Lapindo. Kemarin kan itu di Jawa, saya kurang ingat di Jawa bagian mana itu, ada kasus lumpur Lapindo. Itu wartawan berbeda-beda cara menyajikan beritanya. Ada yang menggunakan diksi Lapindo, ada yang menggunakan diksi lumpur Sidoarjo, menyebutkan langsung nama daerahnya. Nah, kita bisa melihat di situ dari segi judul saja, misalnya kasus lumpur Lapindo dan kasus lumpur Sidoarjo kan berbeda. Satu menyebutkan nama perusahaan, menonjolkan nama perusahaan, satu menonjolkan nama daerah. Nah, itu dua contoh judul berita yang berbeda. Saya ulangi contohnya ya. Dalam judul berita yang disebutkan di beberapa media ada menyebutkan kasus lumpur Lapindo,
Yang satunya lagi kasus lumpur Sidoarjo. Padahal peristiwa yang sama ya. Nah, itu bisa kita lihat dalam kasus corona juga misalnya. Kasus corona di akhir bulan Maret ya, kalau saya tidak salah, tahun 2019, itu berita berlomba-lomba memberitakan kasus corona yang menyebar di Wuhan di Cina, tapi dengan judul yang berbeda, penekanan yang berbeda-beda di dalam pemberitaannya. Nah, itu kita bisa melihat dinamikanya dari sebuah media massa. Jadi analisis framing ini pada banyak penelitian yang sudah dilaksanakan oleh mahasiswa lain di kampus-kampus lain itu, rata-rata mahasiswa menggunakan dua berita. Dia mengangkat dua media massa yang berbeda, membandingkan cara pemberitaan dua media massa yang berbeda. Rata-rata begitu ya, tapi ini bukan berarti bahwa analisis framing wajib membandingkan dua media, tidak begitu. Ini hanya jauh lebih bagus maksudnya ya kalau ada dua media yang dibandingkan bagaimana framingnya. Tapi kalau mahasiswa, tergantung lagi mahasiswa tingkat kesulitannya. Kalau memang dirasa sulit nantinya melakukan analisis framing mengangkat dua media, tidak ada masalah juga kalau satu media yang diteliti beritanya. Begitu ya, kira-kira ada ya, kira bisa dipahami. Ada lagi yang ingin bertanya? Mana Ketua Rombel, sudah screenshot ya? Mana? Sudah Pak, sudah. Sudah ya? Iya Pak. Oke, terima kasih deh ya. Ada yang bertanya? Kalau tidak ada, saya tutup pertemuan kita di Zoom dan lanjut diskusi di grup WhatsApp ya. Tapi intinya, saya sangat berharap apa yang saya sampaikan tadi tolong dipahami mengenai kandungan besar dari sebuah teori apapun namanya itu. Anda berbicara teori otomatis harus berbicara masalah paradigma. Yang pertama paradigma, yang kedua bagaimana teorinya, dan ketiga adalah bagaimana metodologinya. Nah, itu yang dimaksud dengan kandungan besar dalam sebuah teori, termasuk analisis framing ya. Nah, kemudian poin yang kedua yang ingin saya tegaskan kembali bahwa dalam analisis framing itu ada empat teori besarnya, grand teorinya ada empat, atau ada empat modelnya. Yang pertama model Robert Edman, yang kedua Murray Edelman, dan yang ketiga adalah Genson Modigliani, dan yang keempat adalah teori atau model dari Pan dan Kosicki. Masing-masing contohnya nanti insya Allah akan lebih jelas lagi saya kasih contoh nanti minggu depan ya di pertemuan berikutnya mengenai salah satu model analisis framing Robert Edman. Nah, untuk pertemuan minggu depan. Cukup ya untuk hari ini. Terima kasih kepada kelompok 2. Silakan lanjutkan diskusi di grup WhatsApp ya. Mohon mengarahkan teman-teman untuk sesi tanya jawab. Atau mungkin ada mahasiswa yang ingin berkomentar, memberikan contoh, karena saya yakin mahasiswa di Rombel ini sedikit banyak sudah paham masalah analisis framing ya, karena sudah juga membuat tugas individu, ringkasan materi. Oke, baik. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada seluruh mahasiswa yang hadir di Zoom, khususnya juga kelompok 2 untuk presentasinya. Saya ingatkan kembali bagi adik-adik mahasiswa yang belum taat aturan, saya tidak bosan-bosannya mengingatkan untuk mentaati aturan lah ketika perkuliahan, untuk mengaktifkan kameranya terutama ya, karena banyak yang hilang tadi kameranya ini saat saya presentasi. Mudah-mudahan karena jaringannya. Oke, baik, cukup untuk hari ini. Insya Allah saya share PowerPoint yang belum saya tampilkan di Zoom ya, karena terkendala tadi. Mungkin masalah teknis di laptop saya bermasalah, jadi tidak bisa tampil PowerPoint-nya. Jadi kurang maksimal penjelasan saya. Jadi mohon PowerPoint yang saya share di grup WhatsApp itu dibaca-baca untuk dipahami.
sekiranya ada yang kurang dipahami, mohon banyak bertanya ya, karena saya senang adik-adik mahasiswa banyak bertanya ke saya langsung. Seperti senior Anda di kemarin-kemarin itu, senior Anda itu di luar perkuliahan pun sering bertanya, malah ada yang mengerjakan skripsi juga yang sudah konsultasi langsung, meskipun saya bukan pembimbingnya ya, itu tidak masalah deh. Yang penting saya bisa berbagi pengetahuan, berbagi ilmu kepada adik-adik mahasiswa, dan mudah-mudahan apa yang saya sampaikan itu bermanfaat ya. Oke, terima kasih. Akhirul kalam, fastabikul khairat, nun wal kalimah ma yasturun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh.